Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya luar biasa ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama nangkep apa jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Saya Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan nyampaikan pesannya. Pesannya adalah Tuhan mau kita menjadi pemercaya yang sejati. Katakan sama-sama, menjadi pemercaya yang sejati. Katakan sejati. Di sini kalau di warta Bapak Ibu Saudara tuh lihat dalam kurung original katanya ya. Artinya gini, ini pagi ini kita akan banyak membahas mana yang asli, mana yang gak asli, mana yang ori, mana yang KW gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya di situ dalam kurungnya original, yaitu ori. Ya kalau kita sering dengar istilah ori itu sebenarnya original. Nah Tuhan mau kita menjadi pemercaya yang sejati. Mari kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 47. Yohanes 1 ayat 47. Apa yang dikatakan pesan Tuhan lewat ayat ini? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Jadi waktu itu Yesus berjumpa sama Natanael. Ya, ini Natanael ini sebetulnya bakal jadi murid Yesus suatu hari. Ya. Ini adalah calon. Ketika Yesus ketemu sama Natanael, Yesus bilang apa? Wow, lihat ini orang Israel sejati, nggak ada kepalsuan di dalamnya. Dalam arti kata lain, Yesus bilang, ini orang asli nih, ini bukan orang palsu, ini ori, bukan KW katanya. Nanti kita akan belajar banyak tentang hal itu. Memang hari ini dengarnya agak gak enak buat saudara tentang kepalsuan ya. Tapi mari kita sama-sama belajar. Ternyata ada maksud Tuhan di balik kenapa Tuhan mau kita menjadi orang-orang pengikut-pengikutnya yang sejati. Hari-hari ini banyak di tengah-tengah di dunia perdagangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan, saya rasa kita semua juga memperhatikan, ada begitu banyak produsen-produsen membuat berbagai jenis barang. Mereka berani untuk membuat barang-barang yang tiruan, ya kan? Aslinya ada, tetapi mereka mencoba untuk membuat yang enggak asli. Jadi ada produsen-produsen yang lebih memilih untuk aku buat yang enggak asli, aku buat tiruannya, tapi menyerupai yang asli dengan merek sama-sama dengan yang asli. Nah tentunya ada tujuan. Tujuannya apa sih kalau begitu? Tujuannya supaya mereka bisa jual barang yang seolah-olah sama dengan yang asli, tapi dengan harga yang lebih murah. Semata-mata kan untuk keuntungan, semata-mata untuk persaingan. Supaya mereka bisa memperoleh lebih banyak dengan menjual barang yang seolah-olah sama, padahal barangnya beda. Bahkan kita mengenal kan ada beberapa negara yang dikenal adalah produsen terkenal dengan mereka adalah orang yang memproduksi barang-barang yang palsu. Nah kemudian diekspor ke seluruh dunia, dan kita Indonesia termasuk sebenarnya orang-orang yang turut menikmati. Bahkan begini, jangan-jangan Indonesia juga termasuk negara produsen barang-barang tiruan tersebut, jangan-jangan gitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang terjadi, sehingga di dalam dunia perdagangan dikenal ada yang namanya barang ori, barang asli, dan barang yang KW. Ternyata ini udah mencakup hampir ke seluruh jenis barang ya, mulai dari barang mewah, pakaian, tas atau apapun, handphone, alat rumah tangga, sampai makanan. Sampai makanan dibuat yang palsunya, dan kadang-kadang gini, mereka nggak tanggung-tanggung buat yang palsunya dengan bahan-bahan yang sebenarnya nggak boleh masuk ke dalam tubuh. Bayangin bikin bihun dari plastik, beras dari plastik. Terus kemarin beberapa waktu lalu dengar bahwa ada sup-sup yang di Chinese restoran sup isit itu ternyata isitnya dari plastik juga. Tapi mereka bisa buat sedemikian rupa sampai menyerupai aslinya. Dengan tujuan apa? Mereka juga barangnya lebih rendah dari aslinya, dan orang memilih untuk beli yang lebih murah. Tetapi kan ini kan berbahaya sekali buat kesehatan. Tapi ini loh, demi untuk mengalami keuntungan mereka rela untuk lakukan itu. Saya kemarin sempat menyelidiki dan ternyata begini Bapak Ibu Saudara, sebuah barang kalau sampai dikatakan KW, itu sebetulnya udah melewati berbagai level. Direndahkan lagi, mungkin sampai bisa disebut KW, itu udah melewati kurang lebih 5 level. Jadi barang yang asli dibuat oleh pabrik pembuat, itu sebelum sampai disebut KW, dia membuat barang yang agak sedikit di bawahnya. Itu ada istilahnya mirror, artinya sama persis sama aslinya, tapi memang untuk keperluan tertentu dibuat asli, memang dibuat asli. Cuman mungkin tanpa dus, mungkin agak sedikit turun sedikit, tetapi itu masih dari lisensi dari pabrik pembuatnya. Kemudian di bawahnya masih ada, belum disebut KW, di bawahnya masih ada barang asli yang dibuat, cuman dia
menyuruh produsen yang lain atas izin dia untuk membuatnya, untuk memproduksinya dengan merek yang sama atas izin pabrik. Itu sebetulnya udah agak turun, tetapi masih disebut kelompok asli karena masih sepengetahuan pabrik pembuatnya. Kemudian ada lagi yang mulai masuk, ada yang KW. KW juga langsung KW 1, 2, 3. Ada KW yang super, ada super A, turun lagi super B, super KW 1, KW 2, KW 3. Jadi kalau udah KW 1, KW 2 itu sebenarnya udah turunnya udah terlalu banyak. Udah palsu sebetulnya. Tapi ini terjadi. Nah bagaimana? Ini kan saya dari tadi ngomong barang, lagi jualan barang. Sebetulnya gini, bagaimana dengan dunia kerohanian? Ada nggak di dalam dunia kerohanian yang disebut KW, Bapak Ibu Saudara? Ternyata ada loh. Yesus dalam ayat tadi bilang, nah yang ini Nathanael, ini orang Israel sejati. Ini orang Israel asli, ini ori ini, bukan yang KW katanya. Loh berarti kalau Tuhan bilang begitu, berarti ada yang KW nggak? Ada yang KW. Ada yang palsu. Nah, kalau di dalam kepalsuan, istilah kepalsuan di dalam Alkitab di Perjanjian Baru itu ternyata salah satu kategori yang disebut kepalsuan, dia diambil dari bahasa Yunaninya hypokrites. Kalau kita pernah mendengar kata hipokrit atau munafik, ternyata kata itu adalah arti daripada kepalsuan, arti daripada kepura-puraan. Jadi yang namanya munafik itu termasuk orang yang berpura-pura, masuk kategori orang yang bermuka dua, orang yang apa yang diucapkan dengan yang di dalam hatinya itu berbeda, itu termasuk pura-pura, hipokrit, atau orang yang mengatakan sesuatu tetapi melakukan sesuatu yang berbeda. Itu juga termasuk daripada kata hipokrit atau munafik. Apa sih arti kata munafik? Ternyata maksudnya dalam bahasa aslinya, kata hypokrites itu artinya adalah pemain drama atau pemain sandiwara. Jadi masyarakat Yunani atau nggak usah jauh-jauh Yunani lah, kita juga kan mengenal yang namanya pemain drama atau pemain sinetron atau pemain sandiwara. Apakah mereka memerankan peran diri mereka asli? Enggak. Mereka memainkan peran seperti sesuai dengan naskah yang disuruhkan untuk mereka memainkannya. Kalau mereka disuruh memainkan penjahat, apakah mereka benar penjahat? Enggak. Mereka memainkan peran karena dikasih peran penjahat, maka mereka berpura-pura memainkan peran sebagai seorang penjahat. Dan saking menyelaminya kan seperti kayak benar-benar penjahat. Tapi ada juga yang mungkin pemerannya memang penjahat, tapi disuruh memainkan peran orang baik. Nah karena dia seorang aktor, maka dia bisa memainkan peran seperti orang baik. Nah itu dikatakan hypokrites. Dia memainkan peran bukan aslinya dia. Jadi berbicara soal kepalsuan. Nah ternyata di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kerohanian, yang hypokrites ini, yang munafik ini ternyata banyak kan. Bahkan Yesus sendiri kan mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci, mereka yang hafal kitab suci, tetapi yang ternyata mereka gunakan sebetulnya untuk tujuan supaya mereka dihormati, bukan karena mereka semata-mata ingin melakukan daripada isi kitab suci itu. Atau mereka gunakan kitab suci itu untuk apa? Untuk menyerang seseorang. Nah ini pun masuk dalam kategori hypokrites atau munafik. Nah makanya hati-hati gini, bukan cuma sekedar kita mungkin berpura-pura munafik, tetapi hati-hati. Ada orang yang sengaja menyerang orang lain, nah itu pun termasuk hypokrites. Ada orang-orang yang, makanya beberapa waktu yang lalu ketika seorang hamba Tuhan bilang, hari-hari ini ada pengejek-pengejek akhir zaman. Siapa pengejek-pengejek akhir zaman? Pengejek akhir zaman adalah sama-sama orang Kristen juga, tapi yang suka mencemooh orang lain. Katanya doa tiap hari, kok masih begitu? Nah, ini ternyata yang ngomong itu adalah termasuk kategori pengejek-pengejek akhir zaman, sama kategorinya, sama hypokrites juga, munafik juga. Artinya gini, kita menyadari bahwa tiap hari kita dibangun kehidupan kita nggak langsung otomatis sempurna loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kita terus mau bersedia untuk dibangun untuk mencapai kesempurnaan. Nah di tengah perjalanan itu kan mungkin ada jatuh bangunnya. Nah mari kita sama-sama membangun kehidupan sesama orang-orang percaya, bukan kita menjadi pihak yang seperti ahli Taurat, orang Farisi yang kerjanya nyerang orang terus, pakai kitab. Ya itu Tuhan, kok cuma begini aja, nggak jadi apa-apa juga. Nah kita termasuk orang-orang yang menjadi orang termasuk
orang munafik juga. Mari Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa ternyata hal ini adalah hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pengen sesuatu yang asli, katakan asli. Tuhan pengen kita adalah pengikut-pengikut yang sejati. Kadang-kadang hal itu orang-orang Farisi, ahli Taurat kan melakukan itu untuk tujuan apa sih? Untuk menyelubungi kebobrokan mereka. Mereka membungkus diri mereka seperti seolah-olah orang yang paham tentang kebenaran. Tetapi mereka sebetulnya lagi menutupi sesuatu yang buruk dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya derajat mereka terangkat, supaya terlihat bagus. Nah, ini di mata Tuhan, ini adalah sebuah kepura-puraan. Nah, pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya ini bukan buat Anda, bukan buat Bapak Ibu Saudara aja, tetapi ini juga lagi berbicara buat saya. Tuhan mau, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita Bapak Ibu Saudara. Apakah masih didapati ada kepura-puraan enggak di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita sama Tuhan? Mari kita sama-sama ucapkan introspeksi. Nah, agak sulit sedikit ucapin ya, tetapi Tuhan mau, mari sama-sama kita semua. Jangan sampai ternyata sadar atau nggak sadar kita masih menyembunyikan kepura-puraan dalam kehidupan kita. Tuhan kasih sebuah ilustrasi adalah gini. Ketika kita punya perhiasan, dan orang yang punya perhiasan itu mencoba datang ke toko perhiasan untuk mencoba mengecek adakah kepalsuan dari perhiasan yang dia miliki. Artinya Tuhan mau menjadi orang yang mari kita bersedia untuk membuka hati datang sama Tuhan. Makanya Daud kan orang yang tulus ya, dia datang sama Tuhan, Tuhan selidikilah aku, lihat hatiku. Atau dia berkata, ujilah aku Tuhan, kenalah pikiranku. Jangan sampai gini, jangan sampai ada niat-niat yang terselubung yang gak tulus masih ada dalam kehidupan kita. Tujuannya buat apa sih? Ternyata gini, seperti yang Yesus katakan kepada Nathanael, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Artinya gini, di dalam kehidupan Nathanael, sejak perjumpaan dengan Yesus, ketika dia tampil sebagai seorang yang tulus dan seorang pengikut yang sejati, di dalam kehidupan Tuhan terus bahwa dia mengalami perkara luar biasa dan perkara luar biasa. Dia termasuk bilangan murid-murid Yesus yang terus mengalami hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Bukankah kita semua rindu untuk mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan? Katakan amin. Nah, Tuhan mau tujuan daripada ini. Karena gini, orang yang hidup di dalam kepura-puraan, percayalah nggak akan pernah mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan mau bawa kita untuk terus mengalami hal yang luar biasa di dalam Dia. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar. Adakah hal-hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita sehingga kita berani menjadi seorang yang tampil apa adanya. Inilah aku dan aku mau tumbuh di dalam Kristus. Aku gak mau hidup dalam kepura-puraan. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan menjadi seorang pemercaya yang sejati? Yang pertama adalah memiliki hati yang mudah untuk disentuh. Memiliki hati yang mudah untuk disentuh. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 46. Yohanes 1 ayat 46, ayat firman Tuhan bilang begini, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nanti saya akan jelaskan setelah saya sampaikan yang ini. Bapak Ibu Saudara tentu tahu istilah tegar tengkuk ya. Kalau kita dengar kata tegar tengkuk ini ingat sama bangsa apa nih? Oh, Israel, Israel. Nggak ingat sama bahasa Indonesia. Ingat sama bahasa Israel. Iya, memang di Alkitab seringkali dikatakan Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk adalah bangsa yang artinya mereka bangsa yang selalu mengeraskan hatinya untuk apa? Untuk tidak mau berbalik daripada kesalahannya. Padahal apa? Teguran demi teguran disampaikan kepada mereka. Ini teguran yang disampaikan kepada bangsa Israel dari level yang rendah. Dari level kecil, naik dikit tegurannya sampai teguran keras. Ini benar-benar sama sekali tidak mau sadar akan kesalahannya. Padahal teguran demi teguran sudah disampaikan kepada bangsa Israel lewat berbagai cara. Mau cara halus sampai cara kasar. Tapi ternyata mereka nggak sadar tuh. Itu dikatakan orang-orang yang tegar tengkuk. Nah, kemudian orang yang tegar tengkuk adalah orang yang tidak mau mengakui kehebatan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memperlihatkan, bahkan mengajak mereka untuk mengalami kehebatan Tuhan demi kehebatan Tuhan. Sampai-sampai, waduh, kalau kita dengar apa yang mereka alami, Bapak Ibu Saudara, rasanya dahsyat banget. Tetapi buat mereka, bangsa Israel, udah diperlihatkan, udah disuruh mengalami kehebatan Tuhan. Mereka bilang, apanya hebat sih? Gitu ya. Ya ampun, inilah yang dikatakan orang tegar tengkuk. Gak ngerti-ngerti, padahal tetap gak mau mengakui kedahsyatan Tuhan. Itulah, kalau kita ingat perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir.
Mereka kan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam kisah perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, waduh yang namanya hal dahsyat itu mereka alami loh. Bahkan sebelum mereka keluar dari Mesir, itu mereka menyaksikan bagaimana 10 tulah dijatuhkan Tuhan atas Mesir, dan bangsa Israel pada waktu itu ada di Mesir, di tanah Goshen. Mereka nggak mengalami tulah, tapi mereka menyaksikan tulah turun atas Mesir. Mestinya dari tahap awal itu aja mereka udah melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang mereka sembah. Kenapa Tuhan sampai melakukan 10 tulah atas Mesir? Sebenarnya Tuhan lagi membuktikan, ini loh, 10 tulah artinya ada 10 dewa kebanggaan orang Mesir yang mereka banggakan, yang mereka terus sembah. Di situ Yesus katakan, mana dewamu, apakah bisa mengalahkan tulah yang aku kirim? Ternyata dewa mereka nggak mampu. Sampai orang Mesir akhirnya mengakui, sampai tulah ke-10 mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Nah, mana orang Israelnya? Rasa biasa-biasa aja. Ya, cuman begitu aja katanya. Nah, keluar dari perbudakan Mesir, sepanjang perjalanan selama 40 tahun, Tuhan terus perlihatkan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Adakah mereka terkagum-kagum sama Tuhan? Enggak juga. Mereka terus bersungut-sungut, komplain terus sama Tuhan. Tuhan, mana kuasamu, kami lapar, kami haus, dan lain. Padahal sepanjang perjalanan, tiap senti, tiap meter, sebetulnya itulah mujizat terus yang Tuhan lakukan. Kalau kita bayangkan, kalau kita baca kitab Keluaran, mereka berjalan aja, ditudungi tiang awan, tiang api. Kalau kita ada di situ, rasanya terkagum-kagum. Ini kok selama 40 tahun ini tiang awan, tiang api terus menudungi mereka. Siang nggak kepanasan, malam nggak kedinginan. Tapi mereka merasa, mana kehebatanmu Tuhan. Nah, inilah yang disebut orang tegar tengkuk. Orang yang udah dikasih apa, diperlihatkan sedahsyat apa, tetap nggak merasa Tuhan hebat. Nah, itu dikatakan orang yang tegar tengkuk itu kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, berbeda dengan kebanyakan orang Israel yang udah diperlihatkan, udah disodorkan, udah ditegur segala macam, yang masih belum menyadari. Beda dengan yang namanya Nathanael. Nathanael ini ternyata ada seorang yang mudah untuk disentuh hatinya loh. Nathanael adalah sebetulnya orang Israel biasa sebetulnya, berasal dari wilayah Yerusalem sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Cuman dia menganggap rendah orang. Sebetulnya awalnya dia menganggap bahwa ada apa sih dari Galilea, yang nggak ada sesuatu yang menarik karena dia dari Yerusalem gitu. Nah, suatu hari Filipus berjumpa dengan Nathanael. Yuk, aku ketemu Mesias loh. Dia lagi ngomong tentang Yesus ini, Filipus. Aku ketemu Mesias. Ini loh Mesias ini yang Musa bilang di dalam kitab Taurat Musa bahwa akan lahir seorang nabi yang luar biasa. Nah, aku udah berjumpa dengan dia. Namanya Yesus, bapaknya Yusuf dari Nazaret. Bapak Saudara mungkin menyadari bahwa saudara kita mengklaim bahwa nabi yang dikatakan Musa itu adalah nabi mereka. Tetapi di sini dikatakan, kalau kita buka di dalam Yohanes 1 ayat ke-48. Kita lihat dulu di situ. Yohanes 1 ayat 45. Yohanes 1 ayat 45. Sebetulnya jawabannya kan ada di sini. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Terus kemudian ayat selanjutnya, ayat 46. Nathanael bilang apa? Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Karena setahu dia, Nazaret itu nggak ada apa-apanya. Sebuah desa kecil di wilayah Galilea, desa yang mana mungkin muncul sesuatu yang luar biasa. Bahkan kitab para nabi udah bilang bahwa nggak ada satupun nabi yang muncul dari Nazaret. Maka waktu Filipus bilang bahwa dia berjumpa dengan Mesias yang dari Nazaret, dia bilang, mana mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Nah, kemudian Filipus mengajak dia untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus bilang kan di ayat 47, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, kemudian ayat 48, Nathanael bilang, engkau tahu dari mana sih gitu ya? Bisa aja gitu ya. Bagaimana engkau bisa mengenal aku gitu? Kan kita juga baru kenal, ya. Kok mana bisa ngaku-ngaku bilang aku orang Israel sejati, nggak ada kepura-puraan di dalam kau. Terus Yesus bilang begini, sebelum Filipus memanggil engkau,
Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. 49. Dan baru Yesus bilang begitu, rontoklah semua kesombongan Natanael. Ya ampun, kok dia bisa tahu aku? Memang sebelum aku ketemu sama Filipus, aku lagi nongkrong di bawah pohon ara. Kok dia bisa tahu ya? Langsung dia menangkap. Jangan-jangan benar ini Mesias. Maka apa yang dikatakan? Kata Nael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Hanya dengan perkataan yang begitu sederhana. Bukankah engkau tadi di bawah pohon ara? Terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Dari seorang yang masih bertanya-tanya kapan Mesias itu akan datang, tapi baru Tuhan sentuh bagian sedikit dengan sebuah pernyataan itu, langsung dia mengakui, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sedikit sentuhan cukup Tuhan buat menjamah hati Natanael yang mudah disentuh itu dan mengalami hal yang luar biasa sejak saat itu dalam kehidupan Natanael. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat model-model yang kayak beginilah sebetulnya yang Tuhan lagi cari. Enggak tegar tengkuk, baru disentuh sedikit, langsung, wah engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau mustinya Tuhan, engkau mustinya Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kalau pada waktu itu orang berkata anak Allah, dia lagi mengakui kemesiasan Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua atau siapapun kita ya, orang tua yang masih muda atau orang muda yang sudah jadi orang tua, jangan lupa mengajarkan terus anak-anak siapa Yesus, ceritakan tentang kedahsyatannya. Supaya apa? Supaya dari anak-anak terus muncul sebuah kekaguman akan Yesus, akan Tuhan yang kita sembah terus menerus. Seperti pesan Tuhan minggu lalu kan, bahwa Tuhan, bahwa yang namanya Asaf dia lagi mengajarkan agar Israel terus mengajarkan turun-temurun kepada generasi selanjutnya tentang kedahsyatan Tuhan. Kenapa? Waktu itu kita sempat bahas kan, ada sebuah bani namanya Bani Efraim, yang ternyata pada hari pertempuran mereka adalah pemanah-pemanah yang handal. Di hari pertempuran mereka meninggalkan pertempuran. Kenapa? Karena dalam kehidupan mereka sudah hilang kekaguman akan Tuhan gara-gara nenek moyang mereka sudah tidak lagi menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Orang tua yang udah gak pernah menceritakan lagi tentang kedahsyatan Tuhan, lambat laun anaknya mulai sulit untuk mengenali siapa Tuhan. Tapi Natanael disentuh dikit, engkau pasti anak Allah, engkau Mesias, engkau raja orang Israel. Karena saya percaya mungkin jangan-jangan orang tuanya sering menceritakan kedahsyatan Allah, kedahsyatan Mesias yang akan datang itu. Nah ini lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah mendengar perempuan Samaria, perempuan Samaria juga sebetulnya ini kisahnya mirip sama Natanael. Seorang wanita yang punya latar belakang seorang yang bukan pemercaya Yesus, punya latar belakang yang kacau balau. Kemudian suatu hari Yesus menunggu di sumur Yakub dan datanglah perempuan Samaria ini. Dan kemudian singkat cerita, waktu berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang, tolong bawa suamimu datang. Wanita Samaria ini bilang, aku gak punya suami. Yesus bilang, betul katamu, engkau gak punya suami, karena engkau telah punya 5 suami, dan yang ke-6 saat ini yang tinggal bersama-sama dengan engkau, itu memang bukan suamimu. Benar yang kau katakan. Baru Yesus ngomong begitu, wanita Samaria ini bilang, engkau adalah nabi. Wow. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh wanita Samaria sejak perjumpaan hari itu? Terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Dari mengenal Tuhan sebagai guru, dari mengenal Yesus sebagai guru, sebagai rabi, langsung dia mengakui Yesus sebagai nabi. Kemudian selanjutnya dia mengabarkan kabar kepada orang-orang di Samaria, aku berjumpa dengan Mesias. Dan sejak itu, hari itu, enggak lama setelah kejadian itu, dia pergi memberitakan siapa Yesus yang adalah Mesias kepada orang
Samaria. Hari itu Samaria alami sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Gara-gara ini wanita berjumpa dengan Yesus. Gara-gara Yesus bilang, engkau udah punya suami dulu 5, sekarang yang tinggal dengan engkau itu bukan suamimu. Disentuh sedikit, kejamah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah perlu cukup dengan sentuhan-sentuhan, dengan pesan-pesan Tuhan setiap minggu tersentuh hati kita, untuk kemudian kita mengakui dan kemudian kita ngiring Tuhan dengan sungguh-sungguh secara luar biasa, dan kita terus mengalami hal yang luar biasa? Apakah mesti disentuh pakai sentuhan yang lebih keras lagi, dan lebih keras lagi? Tentu saya percaya nggak perlu yang kayak begitu, cukup disentuh dengan sentuhan kecilnya. Setuju katakan amin. Nah, itu sudah dikatakan orang Israel sejati yang sebuah sentuhan kecil pada perempuan Samaria mengubahkan kehidupannya. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Daud, ini raja loh pada waktu jadi raja. Dia mengalami sebuah pelanggaran yang cukup, yang besar, Bapak Ibu Saudara. Perzinahan yang berujung sama pembunuhan yang direncanakan. Tetapi gara-gara didatangi sama Nabi Nathan dan ditegur secara halus sama Nabi Nathan, engkaulah orangnya Tuanku Raja. Langsung dapat, Tuhan ampuni aku sungguh berdosa, aku telah melanggar. Dan lihat kehidupan Daud setelah itu. Terus Tuhan ajak, terus Tuhan bawa untuk mengalami lebih dan lebih lagi perkara-perkara yang luar biasa. Artinya, untuk menjadi pemercaya sejati, milikilah hati yang mudah untuk disentuh. Katakan sama-sama, mudah untuk disentuh. Sekarang saya lagi disentuh dan saya berubah. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Cukup sentuhan kecil dan mengubahkan kehidupan kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang pertama. Jadi apa yang dimaksud dengan pemercaya sejati yang tadi kayak Nathanael ya, memiliki hati yang mudah disentuh. Yang kedua adalah tidak memiliki agenda berganda. Wow, apa sih namanya agenda berganda? Kita buka dalam Yohanes 1 ayat 47 atau 47b. Di sini dikatakan, lihat, di bagian B ya. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, kalau kita buka di dalam terjemahan yang lain, versi Amplified, Bapak Ibu Saudara, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepura-puraan, tidak bermuka dua, dan tidak ada motivasi terselubung, dan tidak ada agenda berganda di dalam dirinya. Jadi ternyata kenapa Nathanael disebut seorang pemercaya sejati? Karena nggak ada kepura-puraan di dalam kehidupan Nathanael. Nggak ada agenda berganda. Artinya motivasinya jelas terlihat dan motivasinya luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjalanan Yesus di bumi pada waktu itu, kemanapun Yesus pergi, selalu diikuti oleh berbagai kelompok. Ya, kita sering dengar pembahasan ini. Kelompok yang mana aja? Yang pertama kelompok apa? Ya udah nggak apa-apa kalau lupa. Yang pertama adalah kelompok murid-murid. Kelompok murid-murid adalah kelompok yang orang-orang dekatnya Yesus yang memang mengikuti sesuai dengan nama panggilannya murid-murid karena pengen belajar sesuatu. Pengen belajar bukan hanya dari pengajaran-pengajaran Yesus saja, tetapi dari kehidupan Yesus. Itulah sebabnya mereka iring Yesus dalam jarak dekat, karena mereka mau belajar langsung dari kehidupan pribadi Yesus, selain dari pengajaran dan khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Itu kelompok yang pertama. Nah, sekarang saya mau tanya kelompok yang kedua yang apa di sini? Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak apa. Yang kedua adalah kelompok orang berbondong-bondong. Kelompok orang yang berbondong-bondong adalah orang yang begitu banyak, multitude, ya, orang-orang begitu banyak mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Makanya kalau kita perhatikan kan, bisa beribu-ribu orang mengikuti Yesus. Untuk apa? Untuk dengar pengajarannya. Tapi ternyata gini, sepertinya kayak dengar pengajarannya, ternyata kelompok yang kedua yang orang berbondong-bondong ini punya motivasi yang lain. Sepertinya kayak lagi dengar pengajaran Yesus, tetapi ternyata tujuannya, mereka punya tujuan yang lain di balik itu. Mereka ingin berkah, mereka ingin kesembuhan, mereka ingin hal-hal yang lain selain mengejar pengenalan dan belajar dari Yesus secara langsung. Bukan itu ternyata tujuan utamanya. Ada motivasi terselubung di balik itu.
Jadi mereka bukan menghendaki, ada istilah mereka bukan menghendaki wajahnya, tapi pengen apanya? Pengen tangannya, tangan Yesus. Pengen berkatnya aja, pengen aksesorisnya. Tapi mereka nggak mengejar kepada pribadinya. Kalau kita sering mendengar, Bapak Ibu Saudara, orang-orang pemercaya Kristus ini di China, kan ada gereja-gereja bawah tanah. Gereja-gereja bawah tanah adalah gereja-gereja yang memang berbeda dengan gereja pemerintahan yang resmi yang ada gedungnya itu. Tapi gereja bawah tanah adalah sebetulnya gereja yang mirip dengan kita, di mana mereka mempersilahkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Dan ini kan yang dikhawatirkan oleh pemerintah sana. Nah, yang luar biasa, mereka benar-benar pengejarannya, benar-benar mereka mencari Yesus. Mereka ingin mengalami, mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Sampai-sampai saya pernah cerita waktu itu di doa pagi. Kalau seorang hamba Tuhan di gereja rumah di mana orang datang berdesak-desakan secara diam-diam, baru mulai khotbah, baru mau khotbah, itu semua orang-orang China pada ngeluarin handphone. Nah, ini kita nggak bahas itu ori apa KWI, kita nggak bahas handphone. Tetapi yang pasti mereka keluarin handphone, mereka mulai buka, mereka mulai hubungi teman keluarga mereka atau teman mereka yang di rumah lagi pada ngumpul karena udah nggak ada tempat. Mereka hubungi teman-temannya, sanak saudaranya mungkin di daerah lain, di kota lain, mereka buka supaya mereka ikut dengar khotbah yang lagi disampaikan di ruangan itu pada hari itu. Luar biasa. Jadi yang dengar bukan hanya sebatas yang ada yang terlihat di dalam ruangan, yang ada jauh di sana ikut dengar, gara-gara semua masing-masing mengeluarkan handphone. Jadi kalau yang ngumpul 100, mungkin yang total yang nggak dengar mungkin 1000, lebih 1000. Kenapa semua mengeluarkan handphone? Nah, beda kan sama di zaman sekarang. Waktu seorang hamba Tuhan menyampaikan khotbah, sebuah pengajaran, mereka juga pada ngodok handphone. Nanti belum cerita, kok pada ketawa. Mereka ngodok handphone, mereka keluarkan handphone dari sakunya. Mereka bilang, jangan datang sekarang lah, nanti kalau mau didoain nanti 30 menit lagi lu baru datang. Sekarang masih khotbah katanya. Bedanya di situ. Artinya pencariannya hanya sekedar pengen nubuatannya, pengen mujizatnya, nggak ngejar tentang Yesus. Nah, yang model ini di mata Yesus ini KW, ya, nggak sungguh-sungguh cari Yesus. Kemudian ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga apa? Nah, orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, mereka juga adalah orang yang turut bersama-sama dengan Yesus. Kemana rombongan pergi, dia ada di situ. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, ini orang-orang semuanya lagi cari Yesus kok. Tapi kan kalau kita lihat, ternyata motivasinya beda-beda. Kalau orang Farisi ahli Taurat kan ternyata motivasinya kan gini. Mereka seolah-olah kayak dengar pengajaran Yesus, tetapi sebetulnya mereka gini, lagi kumpulin itu pengajaran buat nyerang Yesus suatu hari. Atau di saat yang sama mereka serang Yesus. Oh, jadi ternyata punya motivasi yang lain lagi. Nah, ini termasuk kategori apa? Kategori ya kepura-puraan juga. Karena punya agenda terselubung. Nah, ini ternyata di mata Tuhan ini adalah orang-orang yang istilah tadi di sini katakan kepalsuan itu duplicity, punya agenda berganda, punya motivasi terselubung lain yang mereka mungkin nggak ceritakan, tetapi Tuhan tahu. Nggak nyari gua, nggak mengejar pribadi Yesus, tapi ngejar yang lain. Tuhan tahu itu, Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau ajarkan kita menjadi orang-orang yang punya ketulusan hati. Nah, ketulusan ini berbicara tentang sifat ilahinya Tuhan, bahwa sifat pribadinya, sifat dasarnya Yesus adalah memang tulus kok. Tetapi kalau kita lihat ketulusan Yesus dengan definisi ketulusan yang kita pahami selama ini, yang dunia pahami, ternyata ada beda. Kalau ketulusan versi pemahaman ketulusan versi yang umum yang kita sering dengar, biasanya apa kalau orang disebut tulus? Aku mau terima dia apa adanya, ya nggak salah sih. Terus apa lagi? Ya, aku ada tujuannya sebetulnya bukan untuk kepentinganku, aku membuat dia bahagia. Aku terus kok memberi tanpa bermaksud untuk meminta balasan. Oh iya sih, selama ini memang kita kenal ketulusan tuh kayak begitu. Aku bener kok ikut tanpa motivasi. Nah, ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ketulusan versinya Yesus ini bukan ketulusan yang tanpa motivasi. Wah, berarti Yesus punya motivasi. Oh iya, jadi ternyata ketulusan yang dilakukan oleh Yesus punya motivasi. Karena ternyata begini,
Ketulusan tanpa motivasi yang jelas, bukan ketulusan yang kuat, bukan ketulusan yang akurat. Ketulusan Yesus jelas motivasinya untuk kita umat manusia. Kenapa Allah meninggalkan kealahannya, turun ke dunia dan mengambil rupa manusia dan rela menderita dan mati di atas kayu salib? Ketulusan yang dia lakukan jelas motivasinya untuk siapa? Untuk kita, katakan amin. Makanya kita ada hari ini sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Tuhan turun ke dunia dengan segala ketulusannya, kerelaannya, dengan sebuah motivasi yang jelas, yaitu untuk kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita dilepaskan dari belenggu, supaya kita dikembalikan kepada gambar dan rupa Kristus. Jadi ketulusan ternyata mengandung motivasi, tapi motivasinya benar, tapi motivasinya tepat, bukan motivasi yang berganda. Ya, sepertinya kayak lagi benar, tapi sebetulnya ada motivasi tersebut. Oh enggak gitu. Ketulusan yang dimaksud oleh Yesus, ketulusan dengan motivasi yang jelas. Dia korbankan dirinya demi untuk saya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Demikian pula sama. Kalau kita berkata kita tulus sama Tuhan, motivasinya juga harus jelas. Bukan kita bilang, aku mah iring Tuhan tanpa motivasi. Ya, lemah sekali kalau iring Tuhan tanpa motivasi. Ketulusan yang dimaksud adalah ketulusan dengan sebuah motivasi yang jelas untuk memperoleh Kristus, katakan amin. Untuk mengalami Kristus, untuk dapatkan Yesus. Udah nggak ada yang lain-lain lagi. Itulah ketulusan yang dilandasi dengan sebuah motivasi yang benar. Nah, hari-hari ini kita boleh mengecek ke dalam kehidupan kita. Selama ini iring Tuhan, ini yang menjawab kan jawab sendiri, jangan saya yang jawab. Yang kita cari, apakah sungguh-sungguh untuk mengalami Yesus atau yang lain ya? Nah, ini kan yang bisa jawab kan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, masing-masing. Nah, Tuhan mau lewat pesannya ini mari kita sama-sama mengintrospeksi. Iya ya, aku selama ini untuk dapatin Yesus atau cuma supaya kelihatan gembala aku ibadah? Aduh, sorry ya kalau saya ngomong gitu. Sebenarnya enggak lah di sini mah, katakan amin. Tapi ini kita ngecek juga bahwa apakah benar aku ini ngejar Yesus? Apakah benar aku ini ngejar supaya kalau cinta Yesus berarti cinta sama Roh Kudusnya dong? Katakan amin. Apa kita mengalami pengejaran untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus nggak? Untuk mengalami Yesus, supaya aku mempermudah aku membangun hubungan dengan Dia dan nangkep sesuatu sehingga aku tahu rencananya dalam kehidupanku. Itu yang kita kejar. Nah, ini adalah menjadi bela ini menjadi introspeksi dalam kehidupan kita. Karena kita kan tadi pesannya gini, supaya jadi orang yang sejati, pengikut sejati, bukan yang dengan segala motivasi-motivasi yang lain. Oke, itu yang ketulusan berbicara nggak lepas dari namanya motivasi. Kemudian ini berbicara soal ketulusan. Makanya kan Rasul Paulus juga punya sebuah ketulusan yang benar-benar punya motivasi, yaitu benar-benar untuk mengalami Yesus yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, ini kan artinya ketulusan yang dilakukan Rasul Paulus jelas motivasinya untuk mengalami Yesus. Nah, yang kedua, berbicara soal ketulusan. Ketulusan berbicara gini, harus dilandasi dengan tujuan Tuhan. Ternyata kalau kita bilang kita tulus sama Tuhan, ternyata kita harus nangkep tujuan Tuhan. Kita buka Yeremia 7 ayat 28. Yeremia 7 ayat 28. Di sini dikatakan ini. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Jadi gini, ketulusan yang tanpa dilandasi ingin mendengar suara Tuhan, ingin mengalami pembentukan, ingin mengalami pendidikan dari Tuhan, ingin mengalami pendisiplinan dari Tuhan. Kalau ketulusan yang tanpa dilandasi ingin mengalami itu, Tuhan bilang begini, ketulusan mereka udah lenyap. Itu bukan ketulusan katanya. Jadi ketulusan harus disertai sebuah tujuan Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidupku? Apa yang Tuhan lagi mau ajarkan? Apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupanku? Ketika kita tangkap itu, sebetulnya kita disebut orang-orang memiliki ketulusan. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ketika kita kehilangan keinginan untuk pengen tahu pesan Tuhan apa, kehilangan keinginan untuk bahwa Tuhan membentuk kita satu persatu secara pribadi lepas pribadi dengan caranya Tuhan. Ketika kita menghindari semuanya itu, jangan-jangan nggak tulus loh iring Tuhan, itu maksudnya.
Nah mari Bapak Ibu Saudara, jadi namanya ketulusan gak bisa lepas dari tadi pertama namanya motivasi yang jelas. Ketulusan gak bisa lepas dari mengenal tujuan Tuhan, pengajarannya, pembentukannya, pendisiplinnya dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab, kan Daud sama Saul kan selalu dua contoh selalu dibandingkan. Mereka juga punya motivasi, mereka juga menyebut diri mereka tulus. Tapi kita perhatikan, ketulusan Daud itu ngejar Tuhan. Ketulusan Daud itu ngejar apa sih yang menjadi kehendakmu, karena Daud kan terkenal dengan seorang yang mencari kehendak Tuhan. Tapi ketulusan Saul, dia juga bilang bahwa diri dia adalah tulus, tetapi ketulusan Saul adalah mengejar tujuan dirinya supaya digenapi sama Tuhan. Karena dua-dua adalah orang yang berdoa. Yang satu berdoa untuk mengalami pengenalan akan Tuhan, yang satu Saul berdoa bagaimana caranya supaya bisa nangkep Daud. Artinya masing-masing punya agenda yang berbeda. Nah mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan agenda kita? Bagaimana dengan motivasi kita? Apakah sungguh-sungguh cari Tuhan dan ingin mengalami pengenalan akan Dia? Tujuannya buat apa sih sebagai penutup? Tujuannya tentu ada. Kita buka Yohanes 1 ayat 50 sampai 51. Yohanes 1 di sini dikatakan, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Katakan amin. Punya sebuah pengiringan yang sejati membuat Natanael mudah, seorang yang mudah disentuh, seorang yang mudah dijamah gara-gara Tuhan bilang engkau ada di bawah pohon ara itu. Maka Tuhan bilang, engkau akan lihat hal yang lebih dahsyat lagi. Pertama, Natanael itu bilang, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja Israel. Jadi pengetahuan Natanael ini hanya mengakui Yesus sebatas Raja buat Israel. Tetapi karena Tuhan berjanji akan memperlihatkan dia hal yang lebih dahsyat lagi, maka ayat 51 kita lihat. Yesus bilang begini, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada di anak manusia. Tuhan bilang, pengenalanmu gak cuma sebatas aku sebagai Raja Israel, tapi engkau lihat aku sebagai penguasa surga dan bumi. Ada malaikat turun naik, ada tangga terhubung. Engkau akan mengalami, engkau akan lihat siapa aku sebenarnya sebagai posisiku yang posisi asliku seperti apa. Wow, ini loh Bapak Ibu Saudara. Inilah Tuhan mau ajak kita. Tuhan mau pengiringan sejati. Tuhan akan bawa terus kita kepada hal-hal yang lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Yang mau katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita pulang dengan sebuah bekal untuk mengintrospeksi. Tuhan, selidikilah aku, apakah pengiringanku tulus, motivasiku benar, tujuanku atau apakah benar atau enggak di hadapan. Nah mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebetulnya lagi mau ajak kita untuk mengalami lebih dahsyat lagi dan lebih dahsyat lagi. Yang setuju katakan amin dan beri tepuk tangan buat Yesus. Saya mengundang bersyukur dari setiap manusia yang maju depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pesan yang Engkau berikan buat kami. Engkau Bapa yang selalu berbicara